Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Aku punya seorang teman cewek, sebut saja namanya Vira. Rumah kami bersebelahan, jadi sering banget aku main ke rumahnya. Begitupun sebaliknya. Akhir-akhir ini kulihat Vira tiba-tiba saja nampak sibuk keluar rumah dan juga sibuk berkomunikasi dengan seseorang di handphonenya. Aku tahu dia tidak bekerja, juga bukan pebisnis. Lalu selama ini apa yang disibukkan oleh teman akrabku ini? Di suatu kesempatan saat aku bisa menemuinya, aku sempatkan diri untuk bertanya perihal kesibukannya. Kamu jadi nggak ada waktu buat kita lagi? Emang sibuk apa sih, Fir? Tanyaku dengan penasaran. Aku sudah punya pacar loh, jawabnya dengan tersenyum lebar. Serius? Jadi selama ini kamu kencan dengannya? Kok nggak kasih tahu aku sih? Hah? Mana? Coba lihat dong foto pacar kamu. Tanyaku menyelidik. Dengan bangganya Vira memamerkan foto pacarnya kepadaku sambil berkata, "Nih, cowok aku. Ganteng ya? Senyumnya manis, kulitnya juga putih dan bersih." Aku mengernyitkan dahi saat melihat foto pacarnya Vira. Hah? Apaan kulitnya putih bersih? Yang kulihat di foto bahwa wajah cowok itu hitam dan berjerawat. Jelek banget gitu mukanya. Kayaknya ada yang aneh. Tapi aku diam saja. Tahu nggak sih, Nat? Cowokku ini banyak yang menyukainya. Mantan-mantan dia cantik dan kaya. Nggak ada yang jelek-jelek loh. Bahkan banyak cewek yang rela memberikan uang kepadanya. Juga mau saja saat diajak check-in di hotel. Bangganya aku yang jadi pacarnya. Padahal aku gak secantik dan sekaya mantan pacar-pacarnya dia. Si Vira nyerocos, memamerkan cowoknya itu yang menurutnya ganteng dan berwajah putih bersih dan dicintai banyak cewek. Aku hanya melongo. Cowok ini, yang pendek, hitam, dekil, mukanya penuh jerawat ini, banyak wanita yang bertukuk lutut di hadapannya, nyerahin uang dan tubuh mereka dengan sukarela. Wah, ini ada yang gak beres ini. Hatiku sudah merasa tidak enak. Kulihat lagi foto cowoknya Vira. Kayaknya nih cowok punya ilmu pelet untuk mengikat temanku. Woi, kok bengong aja sih, Nat? Gertak Vina mengagetkanku. Aku hanya tersenyum kecut sambil memandang Vina. Kamu juga kagum ya sama pacarku, hahaha. Katanya kemudian sambil tertawa dan menyibakkan rambutnya sehingga lehernya terlihat. Tapi alangkah terkejutnya aku yang tak sengaja melihat ada bekas ciuman di lehernya saat dia menyibak rambutnya tadi. Vina, apa ini merah-merah di lehermu? Tanyaku sambil menyibak rambutnya sekali lagi. Dan dia tidak menjawab, hanya tersenyum malu. Vin, jangan-jangan kamu sudah diajak? Tanyaku ragu-ragu setengah bergumam. Dia janji mau nikahin aku, Nat. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Toh sebentar lagi juga kami mau nikah kok. Jawab Vina mencoba meyakinkanku. Ya ampun, nikah? Masih berapa hari kamu kenal dia kok mau diajak nikah? Sadar nggak sih? Kamu itu diguna-guna sama nih cowok. Dia beri kamu janji manis hanya untuk bisa ngicipin tubuhmu, Vin. Jaga kehormatan kamu. Jangan mudah percaya dengan cowok. Kataku berusaha menasihati Vina. Tapi tidak berhasil. Yang ada malah ujung-ujungnya kami berdebat. Beberapa hari kemudian pacar si Vina, sebut saja Edi, berkunjung ke rumah Vina dan bertepatan dengan itu aku pun kebetulan ada di rumah Vina saat itu.
Tercium aroma bunga kantil saat pria ini masuk. Pria itu bertatapan mata denganku saat dia melangkahkan kakinya masuk ke rumah Vina. Aku hanya tertegun memandang pria yang membuatku temanku ini tergila-gila kepadanya. Karena kulihat secara tak kasat mata bahwa ada semacam topeng gaib yang terlihat transparan menyelubungi wajah dan tubuh pria ini. Wajah dan tubuhnya yang asli terlihat jelas olehku, begitu buruk, tetapi diselubungi oleh hal gaib itu dan aku menyebutnya topeng. Menyerupai tubuh dan wajah aslinya, hanya topeng ini sangat sempurna dan indah penampakannya. Karena alasan itulah, semua orang takjub saat memandang pria ini. Terlihat bagus dan elok serta tubuhnya. Ternyata benar, ada yang tidak beres dengan pria ini. Vira menyeret tubuh pria itu menuju dapur dan mereka berciuman mesra. Tanpa merasa segan dengan kehadiranku, aku yang merasa risih segera pulang tanpa berpamitan. Sejak saat itu, aku jadi jarang main ke rumah Vira dan juga jarang menemuinya. Hingga seminggu kemudian, Vira dan pacarnya mengajakku ke Nine Club untuk merayakan ulang tahun Vira. Ketika kami duduk bertiga di sofa klub, lagi-lagi aku mencium bau bunga kantil yang sumbernya dari si Edi, pacarnya Vira. Dan bau ini hanya aku yang menciumnya. Karena ketika aku berbisik kepada Vira, apa dia mencium bau bunga kantil, Vira menggelengkan kepalanya. Aku merasa mual dan izin pergi sebentar ke kamar mandi. Tanpa kusadari ternyata Edi membuntutiku. Aku yang saat itu sedang membasuh mukaku di wastafel kamar mandi klub dikejutkan oleh suara seorang pria yang memanggil namaku. Natalie. Aku memandang pria yang ada di belakangku itu melalui cermin wastafel dan aku terbelalak kaget saat melihat ke arah cermin. Karena aku lihat samar-samar ada hantu wanita yang menempel di punggung Edi. Menyeringai memandangku, sambil memamerkan wajahnya yang hitam, gosong terkelupas. Bau bunga kantil semakin menguar menusuk hidungku. Tak kusangka Vira punya teman secantik kamu. Tahu begitu aku dulu memacarimu dan bukannya si Vira. Katanya tersenyum kepadaku dengan pandangan mata yang liar, memandangi tubuhku dari atas ke bawah. Aku beringsut menghindarinya. Gak sudi aku, bentakku. Aku tahu kamu pakai sihir untuk mengikat temanku kan? Tanyaku sambil menunjuk jari ke arahnya dan dia hanya tertawa renyah. Tunggulah. Sebentar lagi kau yang akan bertekuk lutut di hadapanku, Natalie. Katanya setengah berbisik sambil menatapku tajam. Aku segera berlari meninggalkan kamar mandi, menemui Vira yang masih duduk di sofa dan minta izin pulang duluan dengan alasan tidak enak badan. Gila tuh cowok. Sudah dapat Vira masih belum puas, bahkan temannya mau diembat juga. Gumamku sesampainya di rumah. Baru saja aku selesai ganti baju, ada telepon masuk dari Vira. Apalagi sih, Vir? Udah ku bilang aku lagi gak enak badan, kataku sesaat setelah mengangkat telepon darinya. Nat, kenapa sih Nat? Edi buru-buru pulang sesaat setelah kamu pulang. Padahal aku ingin bermalam dengannya. Aku sudah rela membayar mahal loh untuk masuk klub ini demi dia. Malah buru-buru pulang. Dia tidak bersamamu kan sekarang? Tanya Vira seperti curiga padaku dan aku dibuatnya emosi mendengarnya. Apa? Buat apa bersamaku? Jaga ya omonganmu. Aku nggak minat ya punya cowok berhati busuk, jelek, hitam, dekil, kusam, jerawatan kayak dia. Kamu tuh sadar dong, kamu sudah diguna-guna oleh dia. Udah berapa banyak uangmu yang kau berikan untuknya? Dan udah berapa kali kamu ditiduri olehnya dengan gratis, hah? Mending PSK tuh, ditiduri dapat uang. Aku capek, gak usah ganggu aku. Jawabku dengan nada emosi lalu ku tutup teleponnya. Keterlaluan. Ku hempaskan diriku di atas kasur. Ku tarik nafas panjang untuk menenangkan diriku.
Kulirik jam masih sore, masih sekitar pukul 22.00. Berarti kami tadi berada di klub hanya sejaman saja, karena kami tadi datang ke klub sekitar jam 20-an. Aku berusaha memejamkan mata untuk tidur, tapi tidak berhasil. Aku berusaha untuk memejamkan mata, tapi masih tidak berhasil. Sampai sekitaran tengah malam, mata ini masih belum ngantuk juga. Akhirnya aku nyalakan senter HP dan aku memutuskan untuk membaca buku novel favoritku untuk mengisi waktuku. Dengan pencahayaan senter HP-ku karena lampu kamar aku matikan. Ketika sedang fokus membaca, tiba-tiba aku dikejutkan oleh kedatangan makhluk gaib berwujud seorang wanita. Dia berdiri di samping ranjangku, bergaun putih lusuh dengan rambut panjang terurai dan wajahnya hitam gosong dengan kulitnya mengelupas. Nampak daging berwarna merah di balik kulit gosongnya yang terkelupas itu. Matanya merah melotot. Lagi-lagi bau bunga kantil menyebar di seluruh ruangan kamarku. Seketika aku merasa mual lagi. Saking kagetnya, buku yang kupegang terlempar ke lantai. Bersamaan dengan itu bergegas aku berdiri di tepi ranjang yang berseberangan dengan makhluk itu. Aku hendak berlari mencari tombol lampu untuk menghidupkan lampu kamarku. Tapi kakiku begitu berat untuk melangkah. Aku tetap berdiri terpaku di tepi ranjangku. Kutatap makhluk wanita itu. "Siapa yang mengirimmu?" tanyaku. Karena firasatku mengatakan bahwa dia adalah makhluk kiriman. Makanya aku tanya dia siapa yang sudah mengirimnya. "Edi," jawabnya dengan suara serak dan menggema. Aku pun terkejut. Oh, rupanya ini adalah jin dari ilmu pelet yang dikirim pria itu. Seperti yang kita tahu, saat seseorang melakukan ritual pelet atau guna-guna, maka dia mengirimkan jin kepada target. Dan tugas jin itu adalah merasuki si target lalu mengikat alam bawah sadarnya, dibuat tertidur dan dibuat tidak sadar. Sehingga jin itu bisa mengendalikan jiwa dan pikiran si target. Nah, jadi jin ini dikirim supaya merasuki aku, mengendalikanku supaya aku tergila-gila dengan pria itu. Tapi, kenapa dia tidak langsung berusaha masuk ke tubuhku? Kenapa dia berdiri dan tertegun dahulu di hadapanku? Terus, kenapa kamu tidak masuk ke badanku? Tanyaku. Karena roh yang ada di dalammu lebih kuat daripada aku, jawabnya dengan suara serak. Jujur, aku tidak mengerti tentang arti kata-kata yang diucapkannya barusan. Kembalilah kepada yang mengirimmu, kataku. Dan dia seketika lenyap bersamaan dengan hilangnya bau bunga kantil. 3 hari kemudian Vira datang ke rumah mengabarkan bahwa Edi sakit selama beberapa hari ini. Dia merengek minta ku temani. Vira mengajakku menjenguk Edi yang katanya sakit. Singkat cerita, dengan berat hati aku berangkat bersamanya ke rumah Edi. "Bu, sakit bu. Tolong bu. Dia memukuli aku terus-menerus. Aduh, suruh berhenti bu," teriak Edi kepada wanita di sampingnya. Kulihat Edi terbaring di ranjangnya, menggeliat kesakitan yang sepertinya sangat sakit. Bau busuk menyebar di seluruh ruangan kamarnya, dan hanya aku yang mencium bau itu. Wajahnya pucat pasi dengan keringat dingin yang menetes di dahinya. Ibunya hanya bisa menangis melihat keadaan Edi sambil berusaha menenangkan anaknya itu. Menurut penuturan ayahnya, Edi menderita sakit aneh. Anaknya itu mengeluh, sekujur tubuhnya nyeri dan ngilu karena menurut Edi, ada seseorang yang terus-menerus memukuli seluruh bagian tubuhnya dengan tongkat besi. Bukan hanya dipukul, tapi juga ditusuk-tusuk perut dan dadanya. Dan ketika tongkat itu mengenai tubuhnya, maka dia akan berteriak kesakitan sambil matanya melotot menahan sakit. Keluarganya sudah membawa Edi berobat ke rumah sakit, tetapi dia dinyatakan baik-baik saja karena hasil tes kesehatannya baik dan normal. "Tidak ada yang memukulimu, nak. Ibu di sini. Sadarlah, nak,"
ada apa denganmu toh, Le? Ibunya mengelus dahi anaknya sambil terus mengusap air matanya. Bu, tolong bu, sakit. Aduh, sakit bu. Tolong berhenti bu. Edi terus menggeliat kesakitan. Aduh Nat, kenapa dengan Edi? Kalau keadaannya begini terus, kapan aku bisa nikah dengannya? Bisik Vira kepadaku, dan aku hanya sewot menanggapinya. Dalam keadaan seperti ini, masih sempat-sempatnya dia mikir nikah. Aku keluar dulu dari ruangan itu karena tak tahan dengan bau busuknya, seperti bau anyir darah dan nanah, sementara Vira masih setia menunggui pacarnya itu di dalam kamar. Atas saran pamannya yang seorang kiai, akhirnya Edi untuk sementara waktu menginap di rumah pamannya itu untuk menjalani proses penyembuhan. Karena menurut penuturan pamannya, sakit yang diderita Edi adalah sakit akibat bersekutu dengan setan. Karena pamannya adalah orang pintar, maka untuk sementara waktu Edi tinggal di rumah pamannya. Dalam upaya pengobatan yang optimal, siapapun tidak diizinkan bertanya alamat paman Edi, apalagi menemui Edi. Pria itu benar-benar hilang seketika dari kehidupan Vira. Vira menjadi bingung dan menunjukkan gejala depresi ketika sudah hampir semingguan tidak bertemu dengan Edi. Dia kerap kali teriak memanggil nama pria itu, mengurung diri di kamar, melamun dan berbicara sendiri. Setiap kali mengecek HP, berharap ada kabar dari pria itu. Tapi setiap kali mengecek, hasilnya nihil. Tidak mau makan dan tidak mau mandi. Dan dia akan marah sejadi-jadinya jika orang tuanya menyuruhnya mandi atau beraktivitas lainnya. Orang tuanya yang tadinya menyangka bahwa omonganku yang berkata pada mereka bahwa Vira kena pelet, dulunya dianggap hanya tuduhan belaka, kini omongan itu mulai mereka percayai dan mereka jadi mengkhawatirkan kondisi anaknya tersebut. Sebelumnya, Edi seringkali menginap di rumah Vira dan tidur sekamar dengan Vira. Mereka berdua menekuk kenikmatan yang seharusnya haram direguk dan orang tua Vira mengizinkan. Aku heran, apa orang tuanya juga terpengaruh oleh karisma si Edi? Kenapa dengan segampang itu membiarkan anaknya berzina di depan mereka? Entahlah, mereka itu keluarga ruwet dan aku tidak mau ikut campur di dalamnya. Aku hanya berteman dengan anaknya, namun aku mulai menjaga jarak ketika terasa ada yang tidak beres dengan Vira. Batinku melihat bahwa tubuh Vira sudah sangat kotor karena berzina. Mungkin Vira sudah kecanduan bermain adegan haram dengan Edi. Jadi ketika dia tidak lagi mendapatkan itu, dia menjadi depresi. Menikah dengan Edi, hanya itu yang dia inginkan. Hingga suatu siang, saat itu aku sedang santai menonton TV di rumah. Tiba-tiba batinku berkata, "Pergi, temui Vira. Dia sedang mencoba bunuh diri." Begitu bisiknya. Sekarang, suara batinku itu sangat mengusikku, menyuruh aku untuk menemui Vira sekarang juga. Buset, kekonyolan apa lagi ini? Gumamku sambil berdecak. Tapi akhirnya aku putuskan saat itu juga aku pergi ke rumah Vira karena khawatir dia akan beneran mencoba bunuh diri. Sesampainya di rumah Vira, rumahnya terlihat sepi. Terlihat hanya ada ibunya yang sedang memasak. Ketika aku bertanya di mana Vira, beliau menjawab bahwa Vira sedang tidur. Karena aku tidak mau mengganggu Vira tidur, jadi aku pulang dan akan kembali ke rumahnya saat hari telah sore. Mungkin perasaanku tadi salah, hanya mengada-ada. Sore itu ketemu Vira yang masih berbaring di kamarnya. Dia langsung berondong dengan pertanyaan konyolku. "Kamu tadi ngapain? Kamu mau melukai dirimu sendiri ya?" Vira menatapku sejenak, terlihat heran. "Kok kamu tahu sih, Nat?" Jawabnya lirih. "Kamu tadi mau bunuh diri dengan cara apa?" Tanyaku lagi. Memang kulihat Vira saat itu terlihat pucat dan lemas. Sambil memeluk guling, dia mengaku, "Mas Edi yang nyuruhku mati. Katanya dia sudah mati. Supaya aku bisa menikah dengannya, aku harus mati, Nat.
Makanya tadi siang aku minum sebotol Baiklin pemutih dan Superpel sebotol juga. Aku terbelalak kaget mendengar penuturan Vira. Mana Edi? Mana? Kataku sedikit emosi. Ini yang kupeluk. Aku nggak mau pisah lagi, kata Vira sambil mempererat pelukannya ke guling. Ya ampun Vir, itu guling. Aku bergumam sambil mengepalkan tanganku. Tapi kemudian kulihat ada sosok yang muncul dari dalam guling itu. Sosok wanita berkulit hitam gosong menyeringai memandangku. Kulihat dia terus-menerus berbisik di telinga Vira. Kamu harus mati. Sayang, aku mencintaimu. Ayo kita segera menikah. Sosok itu berbisik sambil tangannya menggerayangi tubuh Vira. Tangan berkuku panjang dan busuk penuh borok yang terlihat masih basah juga mengeluarkan lelehan yang berbau anyir. Tapi bagi Vira itu adalah tangan kekasihnya Edi yang sedang mencumbu rayunya. Segera aku berteriak memanggil ibunya Vira untuk melihat keadaan anaknya. Ibunya terkejut dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Vira memeluk guling dan berbicara serta tertawa sendiri. Sesekali dia menyebut nama kekasihnya. Aku menceritakan bahwa tadi siang Vira tidak tidur, melainkan mencoba bunuh diri. Aku menyarankan ibu Vira untuk segera mencari pertolongan agar pelet itu segera hilang. Ibu Vira segera menelpon suaminya yang saat itu sedang bekerja proyek di luar kota. Dan ngomong-ngomong, ini bukan ayah kandung Vira ya, melainkan ayah tirinya. Tapi ayah Vira berkata bahwa dia baru bisa pulang 2 hari lagi dan menyuruh istrinya untuk menunggunya pulang lalu membawa Vira berobat bersama-sama. Ya sudahlah, yang penting aku sudah menyarankan ibunya Vira. Tapi keputusan tetap di tangan mereka. Sebelum pulang, aku memperingatkan kepadanya supaya menjaga Vira dengan baik. Tapi sehari sudah itu, Vira ditemukan sekarat dengan mulut berbusa di kamarnya. Sisa butiran pil berceceran di lantai. Ibu Vira beserta para tetangga berusaha menolong Vira dengan memberinya air kelapa. Setelah itu mereka melarikan Vira ke rumah sakit. Aku hanya menonton kehebohan ini dari jauh dan tersenyum senang. Kenapa bukan aku saja mengusir jin pelet itu dari tubuh Vira? Bukankah sebenarnya aku juga bisa melakukan itu? Tapi tentu saja aku tidak mau, dan aku sengaja tidak mau. Kenapa? Yang pertama, karena aku bukan dukun. Kedua, aku tidak mau disangka sok pahlawan. Dan yang ketiga, aku punya dendam khusus dengan keluarganya Vira. Almarhum ayah kandung Vira pernah mau melecehkanku. Tapi beruntung aku selamat. Aku hanya pura-pura perhatian kepada Vira dan sok memperingatkan. Tapi aku tidak melindunginya, seperti layaknya best friend. Saat jin itu dengan brutalnya merusak jiwa raga Vira, aku menontonnya dengan tatapan yang entah seperti, sudahlah, dan menikmati permainan jin itu. Vira sih akhirnya sembuh, tapi cacat. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.